yang penggantinya nanti Patrick Kluivert bisa stay di Indonesia gitu loh. Bisa memantau Oke, betul, pemain-pemain betul. Betul. dari Indonesia karena ya saya tahu kemarin kan Patrick Kluivert menurut saya nggak ada di sini gitu. Betul. Ya nggak tahu lah entah entah apa tapi saya berharap bisa stay di sini, mereka bisa memantau pemain Liga 1 juga yang ada di Ya, sini atau setuju. Liga 2 Setuju. untuk beberapa turnamen ke depan kan ini penting Setuju. karena Van Bronckhorst. Nah, untuk mencari tahu siapakah kandidat yang Menganalisis, terkuat atau analisa mengenai keduanya, yang mana yang cocok, yang Siapa mana yang yang lebih tidak. berpeluang? Dan siapa tahu bisa menjadi pertimbangan buat Oke Betul. Zoners ya, atau mungkin PSSI, Exco-nya Ya, menonton ini juga. Exco. Kita langsung berdiskusi dengan Coach Coach Iin. Selamat Indri. pagi, Coach. Mbak Mas, Halo. Apa kabar, Coach? Apa puji kabar? Tuhan sehat sehat Ini selalu. Alhamdulillah. menyenangkan sekali ya melihat Coach Indrianto, Coach Iin ketika Selalu berinteraksi dan kita ceria. selalu menggunakan baju Jersey. jersey Indonesia. Betul, luar biasa. Support ya. Kebanggaan Mas, Kebanggaan ya? Kebanggaan, support Sebagai tim salah lokal. satu orang yang juga pernah membela timnas Indonesia. Betul, itu kebanggaan. Sekarang membaktikan dirinya untuk melatih grassroots supaya nantinya menjadi pemain-pemain andal di Indonesia. Nah, ini Coach, kan lagi rame nih nama Giovanni Van Bronckhorst. Di tengah kemarin tiba-tiba Timur Kapadze datang ke Indonesia. Iya, ini naik lagi nama Van Bronckhorst. Ini peluangnya Jadi gimana, gimana Coach, ini? mengenai Giovanni Van Bronckhorst ini, Coach? Ya, kita harus melihat kapasitas mereka dulu ya, melihat track recordnya mereka dulu. Ya, saya tahu Van Bronckhorst pemain Belanda juga, pemain timnas, Betul. terus ya kepelatihannya juga cukup bagus. Terus Kapatse juga menurut saya juga pelatih yang bagus juga. Eh, tapi ya itu tadi kita harus melihat track recordnya dulu. Jangan sampai nanti membeli kucing dalam karung lagi. Kita nggak mau. Ya, jadi biarkan nanti federasi yang melakukan fit and proper test dulu tentang kedua pelatih ini, ataupun nanti ada beberapa pelatih eh, yang ada nanti. Saya berharap pelatih-pelatih ini tahu kualitas, tahu apa kemampuan pemain-pemain kita, dan jangan sampai strategi atau keputusan memainkan pemain yang tidak di posisinya terjadi lagi. Kita nggak mau karena eh, timnas Indonesia ini kan besar, terus pemain-pemain kita juga pemain-pemain yang sangat luar biasa, Setuju. mempunyai kapasitas di timnya masing-masing. Jadi saya berharap siapapun, kalau saya siapapun yang jadi pelatih Indonesia harus tahu karakter dan kultur Indonesia dulu. Tapi ada yang bilang juga nih, Coach Iin, katanya karena belakangan habis dari Patrick Kluivert yang dimana berhasil membawa pemain-pemain dari Belanda, kemudian ada juga Giovanni Van Bronckhorst yang kemudian juga akhirnya disambung-sambungin nih, Coach, cocokologi juga dari Belanda. Akhirnya bilang, kayaknya lebih cocok Van Bronckhorst deh, karena kita punya materi-materi pemain dari Iya. Belanda. Terakhir kali cara bermain juga katanya cara bermain Belanda. Gimana, Coach, memandang itu, Coach? Sebenarnya tidak jadi jaminan juga ya pelatih dari Belanda ataupun pelatih dari mana aja lah. Yang penting tahu apa yang harus kita lakukan dulu sebagai seorang pelatih. Tahu kultur kita sepak bola kita, terus nanti strateginya apa yang akan kita pakai, terus pemahaman ke pemain itu cepat atau lambat, terus bagaimana kondisi nanti di dalam ruang ganti itu yang terpenting Mas, Mbak. Karena di dalam ruang ganti itu sangat penting untuk bagaimana kelangsungan atau keberlanjutan pemain-pemain kita. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam locker room. Oke. Ya saya tahu bahwa Hodak juga dua tahun terakhir ini luar biasa bersama Persib. Betul. Bagaimana meramu pemain-pemain yang punya Setuju. ego. Jadikan satu di dalam locker room mereka akhirnya sangat kondusif banget dan akhirnya apa mendapatkan dua gelar untuk Persib Bandung. Betul. Ini sangat luar biasa. Saya bukan mau ini ya membanding-bandingkan, tapi harus tahulah kultur sepak bola Indonesia, kultur netizen Indonesia, kultur sepak bola Indonesia dan kultur supporter kita. Gitu loh Mas Mbak. Oke. Coach, secara pengalaman nih, apakah Indonesia lebih butuh pelatih yang sudah menang banyak seperti Van Bronckhorst atau sosok muda seperti Kapatze yang lebih fleksibel?
Tidak jauh jaminan juga ya. Saya bilang ya apa ya, Van Bronckhorst juga belum lama kepelatihannya, tapi Van Bronckhorst juga punya kualitas di Liga Belanda juga, membawa tim-tim yang bagus lah. Terus Kapatsa juga tahu lingkungan Asia. Nah ini yang Ya, terpenting karena yang mendatang adalah AFF 2026 setuju, dan AFC yang terpenting. setuju. AFC 2027 ini adalah hal yang terpenting buat kita supaya kita lebih baik lagi untuk mencapai target nanti yang dicanangkan oleh PSSI gitu, Mbak. Nah, coach kan ini kita PSSI tadi yang coach bilang punya target bahwa akan ada yang mendatang, kebetulan ada AFC dan juga AFF. Ya. Kemarin kan kebetulan Timur Kapadze juga udah sempat datang ke Indonesia nih coach, dan di saat yang sama juga Timur Kapadze ini adalah salah satu calon pelatih yang mengetahui cara permainan orang-orang Asia, kulturnya, pemain-pemainnya. Apakah ini bisa membuat nama Timur Kapadze ini dalam waktu dekat akan dipanggil sama PSSI untuk interview, coach? Bisa jadi seperti itu. Makanya kan saya bilang tadi dari awal bahwa ya biarkan federasi yang melakukan fit and proper test untuk pelatih-pelatih siapapun lah, atau Hudak ataupun Van Bronckhorst, Kapadze atau yang lain santer terdengar. Tapi ya itu tadi harus mengetahui target PSSI dulu. Sebenarnya kan target kita adalah 2030 untuk mencapai Piala Dunia. Tapi ya kemarin sudah terlanjur, udah masuk ke ronde 4 itu juga sangat luar biasa buat kita dengan kapasitas pemain. Semoga pelatih-pelatih yang terbaru ini bisa memberikan warna baru buat Indonesia. Apa ya, kreativitas di lapangan juga akan membantu pemain-pemain kita. Jadi ya saya berharap yang datang ke sini harus stay di Indonesia dan bisa melihat atau memantau pemain-pemain yang ada di liga lokal kita, Mas. Tapi udah ada bocoran nggak sih coach? Coach Iin kan pasti mendengar suara-suara ada tanggal tertentu dari Dari angin-angin yang lewat. federasi. Apakah udah ada jadwal gitu coach untuk Timur Kapadze dipanggil oleh PSSI, coach? Yang saya dengar sih katanya sih di pertengahan Desember kalau nggak salah ya, Mas ya. Itu pun nggak tahu pertengahan Desember itu tanggal berapa, tapi kepastiannya di Desember mungkin ya. Jadi ya saya berharap siapapun lah, yang saya bilang dari awal, siapapun yang jadi pelatih Indonesia juga bisa memberikan warna yang terbaik lah yang buat kita, pemain-pemain kita, dan semoga pemain-pemain kita juga bisa menjadi bagian timnas kita lagi di masa-masa yang dulu gitu loh. Tapi coach, penasaran coach, kan kalau nggak salah saya dapat kabar bahwa nanti di Januari itu Indonesia itu akan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda untuk ada pertukaran pelatih, coach. Apakah ini juga menjadi salah satu sinyal bahwa kalau misalkan bersama Timur Kapadze nggak cocok di Desember nanti, bisa jadi Januari ini menjadi momentum di mana nantinya yang terpilih adalah orang dari Belanda, coach? Itu saya belum bisa komentar ya, Mas ya. Tapi kalau dengan KNVB ya cukup bagus buat pelatih-pelatih kita supaya kita juga bisa belajar, ambil pengalaman mereka-mereka bagaimana membuat sebuah tim, membuat sebuah program untuk pengembangan sepak bola yang sebenarnya di Indonesia ini sangat luar biasa, talent-talentnya sangat luar biasa, Mas. Tinggal bagaimana mendapatkan kesempatan bermain, mendapatkan event yang bagus juga buat buat mereka untuk berkembang. Jangan sampai grassroots kita tertutup untuk hal-hal yang padahal istilahnya grassroots kita bagus, talent-talent kita banyak banget. Sekarang liga swasta pun sudah bisa mengadakan kompetisi yang berjenjang dari usia 10, 11 sampai 17. Tapi hanya di Jabodetabek aja. Kenapa nggak di luar sana? Padahal di daerah Maluku, daerah timur itu luar biasa. Potensi-potensi ya daerah timur ya. Iya, potensinya. Ya saya berharap federasi bisa sinergi lagi dengan pemerintah untuk bisa menjalankan roda kompetisi yang pembinaan usia muda. Jangan sampai pemain-pemain kita nih tertutup karir mereka untuk menjadi pemain timnas. Ya kita butuh lah beberapa pemain diaspora. Tapi kan pemain-pemain lokal kita masih banyak cukup bagus yang bisa dimanfaatkan. Kenapa
kenapa mereka harus ketutup dengan pemain-pemain diaspora padahal ya kemampuannya sama aja, tinggal bagaimana pemain-pemain kita di-upgrade lagi untuk bisa menjadi pemain timnas gitu. Oke, nah melihat kondisi sekarang nih Coach, apa ada pelatih lokal yang cocok menangani timnas Indonesia senior menurut Coach Indri? Nah, ini pertanyaan yang susah ya, Mbak ya. Sebenarnya banyak yang sudah punya APRO, teman-teman kita juga, tapi mungkin belum diberikan kesempatan. Sebenarnya kan ada Kurniawan, ada Bima Sakti, Iya. ada Widodo Suzuki Syukur. Putra, ada Aji Santoso, ada Coach Rahmat Darmawan, banyak lah yang sudah APRO, tapi ya mungkin belum mendapatkan kesempatannya dia. Tapi ya semoga ke depannya kita juga bisa bisa melihat pelatih-pelatih lokal kita bisa berkiprah di level internasional dan bisa berkiprah di level yang lebih tinggi lagi gitu, Mbak. Mas. Belakangan lagi hot banget nih coach. Tapi di sisi lain kita juga punya pelatih-pelatih yang harus naik dari yang melatih dari grassroots, naik dari U17 ke U22 misalnya. Apakah bisa ada kans bagi salah satu nama dari antara Giovanni Van Bronckhorst atau misalnya Timur Kapadze yang mungkin nantinya tidak terpilih menjadi pelatih timnas senior tapi bisa menjadi pelatih grassroots kita coach? Karena di sisi lain kan kita U17 ya? juga percaya bahwa pelatihan usia muda itu sebagai salah satu regenerasi kita. Pencetak Gitu. timnas senior nanti. Ya, itu salah satu apa ya ya. Semoga Kapatse bisa memberikan pengalaman, Van Bronckhorst juga bisa memberikan pengalaman berlatih buat pelatih-pelatih kita. Saya pun juga pernah merasakan bagaimana di U17 ya bersama Coach Bima, waktu itu kan asisten saya. Jadi banyak belajar dari teman-teman kita juga. Dan sekarang Nova naik ke 20. Ya ini kesempatan buat teman-teman kita untuk bisa berkembang. Jadi kasih kesempatan buat teman-teman untuk bisa berkembang. Kalau emang belum ya turunin lagi. Ya semoga yang di atas juga memberikan pengalaman atau memberikan pembelajaran buat teman-teman kita yang di bawah, terutama di grassroots-nya, supaya grassroots kita lebih baik untuk sepak bola Indonesia lebih baik lagi. Dan komentar nih. Ya, Van Bronckhorst cocok katanya. Terus ada juga yang komen Timur dan Gio dua-duanya sama kerennya. Saya lihat dari mata batin saya, Kapatze jiwanya sangat religi, maka akan lebih peka dan cepat tumbuh pesat karena diiringi rasa ikhlasnya. Terus ada Ada juga komentar. nih yang bilang trauma dengan Trauma pelatih dengan Belanda, pelatih apalagi belum Belanda. pernah latih timnas. Lebih cocok Timur Kapadze. Kayaknya banyak yang pro ke Timur Kapatze ya. Kalau coach sendiri melihat masyarakat Indonesia, netizen Indonesia, ini melihat sosok ketimuran dan juga kebaratan itu gimana sih coach? Karena ada yang bilang katanya mungkin kemarin setelah Timur Kapadze datang ke Indonesia, Namanya Timur lagi ya. namanya juga Timur dan mungkin kemarin bisa ada pendekatan secara emosional karena secara budaya sholat Jumat Ketimuran. bareng atau mungkin di sisi lain Van Bronckhorst Secara ini agama. kemarin pernah membawa luka kepada Indonesia karena atas nama Belandanya Hanya gitu. karena satu negara Memandang Salford ya. netizen ini memandang Trauma banget kayaknya. calon pelatih kita gimana sih coach? sah-sah saja ya Mas. Kalau netizen tuh sah-sah aja lah, mau siapapun lah. Kalau kita ya yang penting membawa warna baru untuk timnas kita, terus pemain-pemainnya juga bisa memberikan apa ya kemenangan buat tim kita. Terus bagaimana nanti kan pemain itu kan dilihat dari disiplin, dari attitude juga, terus teknik, taktik, fisik dan mentalnya. Nah ini yang harus kita lihat bagaimana pemain-pemain kita juga sangat luar biasa. Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, terus Egy Melgiansah, pemain-pemain ya Beckham, semuanya kan punya potensi. Tinggal bagaimana mengembangkannya aja. Kalau saya mau timur, mau barat, mau siapapun, yang penting sepak bola kita harus berkembang, sepak bola kita tidak stuck di sini. Iya betul. Makanya mau pelatih siapapun, yang penting tahu kultur budaya Indonesia itu yang harus kita dukung, kita support. Boleh-boleh aja sah-sah aja kok netizen mau pilih timur kayak mau iya semuanya untuk sepak bola Indonesia gitu loh. Jangan sampai terpisah-pisah gitu. Mau dia timur kemarin datang ke sini, maaf ke mana ke Masjid Istiqlal untuk sholat Jumat itu
itu sah-sah saja. Iya, Mau Ban Broncos, mau apa Katolik atau apapun itu sah-sah saja. Yang penting mereka bisa menjadi bagian sepak bola Indonesia supaya sepak bola Indonesia ke depan lebih baik lagi. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya netizen tahu lah Mas, boleh lah. Mau menjudge itu silakan. Cuman ya kita sebagai pelaku pilih yang terbaik lah betul. siapapun. Makanya kita serahkan ke federasi, nggak tahu entah bulan Desember atau apapun lah. Ya semoga apa dari federasi bisa memberikan yang terbaik siapa pelatih yang akan kita pakai untuk ya mungkin 5 tahun ke depan. Betul, betul. Kita baca komen lagi nih. Wah, ada lagi. Ya, Ada yang nanya kenapa nggak Sintayong lagi? Dan ada juga yang bilang siapapun pelatih kelas dunia untuk timnas percuma kalau kubu PSSI dan Exco harus dibenahi. Wow. Terus ada juga yang bilang manajemen risknya apa mencalonkan 2 nama tersebut atau ngasal. Dan pelatih mau dari timur dan barat percuma nggak bisa maju timnas, benahi dulu induk organisasi. Wah. ini gimana Berbahaya nih? sekali ini ya coach ya. Kritis banget netizen supporter bola kita. Iya. Iya. Mas Gimana, saya Coach, potong ada dulu. tanggapan? Itu saya nggak mau komen ya Mbak Mas Iya, karena terlalu berbahaya ya. semuanya kembali ke federasi aja. Betul. Kembali ke federasi. Federasi Netizen mah federasi sah-sah bisa aja. memberikan ya kita sih boleh silahkan lah netizen mau bicara apa tapi yang penting federasi bisa mencari yang terbaik lah buat sepak bola kita lebih baik dan lebih maju lagi. Coach, ini kan sebentar lagi kita akan menghadapi AFF. Sebenarnya bagi PSSI kapan sih coach deadline-nya untuk menentukan siapa yang nantinya akan menukangi timnas Indonesia senior, coach? Ya paling enggak di bulan Desember ini kita sudah harus mendapatkan pelatih Mas. Jangan sampai nanti ada FIFA Matchday terus belum Betul. ada terus ada rencana kemarin juga saya dengar ada FIFA Series juga. FIFA Series di 2026 itu di pertengahan bulan lah karena kompetisi pada libur. Nah ini dibikin sistem FIFA Series ya yang saya dengar ya cuman nggak tahu belum kepastiannya belum ada dari PES. Makanya sebelum Januari kita sudah harus mendapatkan pelatih baru untuk menghadapi FIFA Series, menghadapi AFF, menghadapi AFC. Yang terpenting adalah AFC sih 2027. Ini yang di bawah dari Piala Dunia. Ya, saya berharap bahwa pelatih bisa apa ya memberikan yang terbaik untuk Indonesia gitu. Tapi penasaran nih coach, sebenarnya untuk AFF sendiri coach, seberapa penting atau seberapa bergengsinya untuk timnas Indonesia itu bisa mengangkat juara AFF 2025 ini coach? Ya itu sangat penting gitu loh Mas. Kita juga kalau kita di U16 itu pernah AFF U16 2022 kalau nggak salah kita juga pernah juara. Tapi yang senior kan sampai sekarang belum. Ya saya berharap tahun depan ya FIFA apa AFF bisa timnas kita senior bisa menjadi yang terbaik lah di Asia di ASEAN ini gitu untuk menghadapi Asia nanti. Baru timnas Indonesia senior diumumkan, apakah si pelatih ini wajib untuk membawa timnas Indonesia juara Piala AFF, coach? AFF itu ya penting ya, penting juga buat kita karena selama ini belum pernah juara ya sampai di semifinal atau final gitu. Jadi ya ini bagian yang mungkin kalau bagi kita ada nomor dua lah, nomor 2 atau nomor 3 setelah AFC dan Piala Dunia. Jadi apa ya? Ini batu loncatan buat pemain-pemain kita untuk bisa meraih mereka cita-cita untuk AFC atau Piala Dunia gitu. Jadi AFF ini bagi kita juga penting, tapi juga tidak terlalu penting untuk karena pemain banyak kan Pak. Jadi bisa mungkin rotasi di situ untuk melihat beberapa pemain yang harus dimasukkan. Makanya kita tunggu pelatih yang terbaru siapa untuk Ya, timnas kita. kita menunggu ya. Coach, kemarin keterkosongan pelatih ini dan juga pemain-pemain yang kembali ke negara masing-masing, ini membuat kita juga salah satunya nggak bisa ikutan FIFA Matchday, Coach. Nah, ketika nantinya akhirnya di bulan Desember ini kita akhirnya mendapatkan pelatih baru. Sebenarnya PR utamanya pelatih kita ini awal-awal pertama kali apa yang harus dilakukan sih, Coach? Apa yang perlu dibenahi kali ya?
Ya kalau untuk pelatih dibenahi ya itu di ruang ganti kalau menurut saya, biar semuanya juga berjalan dengan baik kan gitu. Jadi jangan sampai terjadi ya friksi biasalah pemain-pemain, tapi lebih baiknya ya di ruang ganti harus lebih lebih kalem lagi, lebih cool down Kondusif. supaya apa di pertandingan juga mereka akan apa ya eh, bermain bagus dan lepas gitu. Dan saya berharap pelatih yang penggantinya nanti Patrick Kluivert bisa stay di Indonesia gitu loh. Bisa memantau pemain-pemain dari Indonesia karena ya saya tahu kemarin kan Patrick Kluivert menurut saya nggak ada di sini gitu. Betul. Ya nggak tahu lah entah apa tapi saya berharap bisa stay di sini, mereka bisa memantau pemain Liga 1 juga yang ada di Ya, sini atau setuju. Liga 2 Setuju. untuk beberapa turnamen ke depan kan ini penting. Karena pemain-pemain ini kan kita harus punya rangkaian juga untuk ya paling nggak untuk mereka bersaing gitu loh, bersaing Setuju secara banget, Coach. secara fighting spiritnya ada gitu. Jadi jangan sampai nanti yang dipanggil malah tidak di posisinya atau pemain yang dipasang tidak di posisinya, itu kan juga akan mengurangi apa ya kapasitas dan kualitas pemain-pemain kita gitu. Coach terakhir ini boleh dijawab, boleh tidak Coach? Karena ini pasti akan menimbulkan reaksi dari netizen. Kira-kira dari dua nama ini Coach, siapa yang nantinya menurut Coach Iin yang ini kayaknya nama ini deh yang paling Cocok. mungkin untuk menjadi pelatih timnas Indonesia? Kalau saya siapapun lah, dua-duanya dua-duanya. kapasitasnya juga luar biasa, mereka punya kualitas, punya kemampuan, dia tinggal kembalikan ke federasi aja Mas. Itu aja sih menurut saya. Siap, kalau gitu Ya terima kasih sekali, Coach Iin. luar biasa. Obrolannya hari ini. Mantap. Tetap Terima kasih. semangat Coach. Ya, Tetap mencintai Indonesia, tetap mencintai olahraga Indonesia, tetap Dukung mencintai sepak bola Indonesia. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.